Cloud Hosting. Ini aku nggak ditulis karena kan memang PT Cloud Hosting ini posisiku waktu saat magang kemarin. Jadi ini perbedaannya hanya di perusahaannya aja. Jadi di bagian atas ini bisa dijelasin nih deskripsinya apa, kemudian ketertarikannya di bidang apa. Kemudian buat pengalaman bisa dimasukin buat tulisan yang ada angka-angkanya gitu. Kayaknya ada 15 peserta, kemudian di bagian Kementerian Keuangan nih aku nulis ada tulisan 3 pelatihan dengan jumlah 60 pegawai, kemudian untuk kegiatan SPM BPKN STAN itu ada 143 peserta. Jadi baiknya memang enggak ditulis kosongan gitu. Misal kayak tim administrasi dan mau diceknya untuk peserta SPMB. Nah, kalau misal udah tahu ada angkanya, lebih baik ditulis ada angkanya. Kalaupun misal nggak tahu, bisa juga tanya sama pegawainya ataupun misal kegiatan webinar gitu kan ada jumlah pesertanya, ada berapa pendaftar, itu ditulisin aja lebih baik. Kemudian selanjutnya setelah pengalaman bisa dimasukin buat bagian pendidikan. Pendidikannya prodinya apa, sama IP-nya juga bisa dimasukin juga. Terus mungkin pengalaman-pengalaman yang lain ataupun pencapaian apa saja sih yang sudah pernah diraih, dan juga ditulisin juga tanggalnya, tanggal berapanya. Kemudian pengalaman organisasi juga sama ya buat semua posisi juga waktu organisasi ataupun pada saat magang memang baiknya ditulisin buat menambahkan kriterianya ada angkanya ini seperti 10 staff ataupun ini 20 staff. Kemudian bisa misal nggak di organisasi, misal aktifnya ikut-ikut kelas-kelas online, itu bisa juga dimasukin di sini. Aku di sini ada beberapa yang buat kegiatan kelas online, terus aku masukin. Sama ini untuk diterbitkannya bulannya sekian ini, dilihat dari sertifikatnya rilisnya tanggal berapa. Kemudian ID kredensial biasanya di sertifikat itu ada angkanya juga, cuman buat yang ini memang aku belum karena belum ngambil buat sertifikatnya, jadi aku belum nulis kredensialnya berapa. Kemudian mungkin kalau ada publikasinya apa dan juga keahlian bisa juga ditulis di bagian akhir. Mungkin juga kalau bikin porto juga bisa dimasukin juga porto. Nah, di sini aku masukin porto. Porto itu nggak harus dari tentang anak IT ataupun anak desain grafis seperti itu. Tapi bisa juga kok kayak yang lain, misal di bidang sales bisa dimasukin apa aja project yang udah pernah dilakuin ataupun di bidang-bidang yang lainnya. Izin Kak. Iya, nggak apa-apa. Kak, ini si kakak tadi yang di link drive yang kakak kirim nggak ada ya? Untuk CV-nya? Iya Kak. Iya, aku nggak masukin. Tapi nggak apa-apa kok kalau mau dimasukin, nanti aku masukin. Ya boleh di-share Kak. Oke, nanti ya aku kirim aja di WhatsApp. Oke Kak. Oke, mungkin aku terusin. Buat foto juga bisa dimasukin kalau misal ada yang mau ditampilin gitu. Jadi aku juga nulisin foto. Nah, ini bisa pertama ini nama, kemudian deskripsi diri. Kemudian ini ada edukasi aku masukin dan juga pengalaman, baru masuk ke intinya yang bagian project apa saja sih yang udah pernah dilakukan. Nah, dikasihin juga deskripsi dari setiap proyeknya, kegiatannya itu apa dan tujuannya buat apa. Ini dan yang terakhir bisa nulis pencapaian apa sih yang terkait sama bidang itu. Dan baru yang terakhir penutup. Sudah. Ini kita lanjut ke pertanyaan aja ya. Terkait portofolio, ada proyek sementara namun belum peluncuran, apa itu bisa dimasuk? Iya bisa kok, bisa dimasukin nanti kalau misal
udah ada yang terbaru itu update lagi di upload berkala. Mungkin selanjutnya dari Karen ada yang mau ditanyakan. Oke Kak, ini jadi tuh CV aku kan mungkin aku rasa aku tuh buat tuh kayak kepanjangan gitu loh. Jadi 2,5 lembar. Nah itu tuh sebaiknya apakah emang maksimal 2 lembar dan gimana sih aturan kertasnya juga? Misalnya kan kita bikin kertas yang lebih panjang atau gimana itu boleh nggak sih Kak? Kalau untuk aturan kertas nggak ada ya, jadi bebas gitu. Jadi maksudnya kalau punyaanku itu kan kalau misal seperti fontnya gitu ukurannya 12 ataupun spasinya terlalu lebar itu nggak cukup juga sama kayak kemarin juga kayak 2,5 lembar. Jadi aku maksimalin dengan tulisannya itu aku kecilin jadi ukurannya cuma 11, kemudian marginnya aku paling sampai ujung sampai paling kecil gitu. Jadi biar maksimalin dari kertasnya itu. Nah, itu aku bikinnya juga lewat Word kok nggak lewat aplikasi yang lain seperti kayak software yang seperti Canva ataupun yang lain. Karena kalau misal Word itu lebih memudahkan buat dipakai terus gitu. Karena terkadang kayak misal Canva kayak itu kan harus kita langganan mungkin ataupun takutnya data-datanya tidak tersimpan seperti itu. Jadi aku prefer menggunakan Word selalu untuk uh, penulisannya sendiri aku menyesuaikan. Jadi aku bikin template sendiri. Mungkin sudah menjawab? Oke, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Untuk portofolio itu nggak wajib kok. Cuman mungkin kalau ada portofolio kan otomatis nilainya lebih plus ya karena kita bisa ngasih tahu juga kayak kita nunjukin hal-hal apa yang sudah kita lakuin. Nah, biasanya tapi kalau untuk portofolio itu yang wajib untuk bagian desain. Kecuali kalau untuk yang lain baru enggak. Mungkin dari apa ada yang ingin ditanyakan? Mungkin aku lanjut aja ya. Mungkin dari Eri Angelina ada yang ditanyakan. Untuk waktunya kita di sini di breakout room sampai 10.50 ya, nanti balik lagi ke main room. Halo, Ya, silakan Eri, apa yang ingin ditanyakan? saya ingin bertanya, Kak, kan ketika itu masih COVID kan, jadi saya ikut volunteer online. Nah, di situ tuh kita tuh kayak ngasih tahu tentang cara mencintai diri sendiri gitu. Apakah itu boleh, Kak, untuk dimasukin ke CV? Iya, boleh kok, boleh dimasukin. Oh ya, terima kasih, Kak. Terus kan saya juga ikut organisasi Paranovo nih. Nah, itu tuh baru dimulai Januari kemarin. Tapi untuk pembagian proyeknya itu belum, masih nunggu pengumumannya. Apakah itu boleh dimasukin ke CV atau jangan dulu, Kak? Oke, kalau Paranovo, kebetulan aku juga Paranovo juga. Untuk kegiatannya Paranovo kan memang belum selesai. Ya. Mungkin kalau pengen dimasukin juga dimasukin outputnya dari Paranovo itu apa aja sih kayak yang kelas-kelas yang udah diselenggarain. Oh, oke, Kak. Makasih. Ya, sama-sama. Untuk pengalaman kerja di dua tempat tapi tidak resmi kayak kecil-kecilan, apakah boleh masukin CV? Iya boleh kok dimasukin aja nggak apa-apa. Soalnya kayak temanku tuh juga ada yang bisnis jualan masker gitu. Di Shopee juga dia tetap dimasukin. Nah kebetulan posisi yang dia daftar itu juga sales gitu. Jadi sesuai dan dia juga jelasin apa aja sih yang dia hasilkan, kemudian bagaimana dia cara brandingnya, seperti di aplikasinya, seperti apa, kayak gitu-gitu. Dan alhamdulillah juga dia keterima gitu. Jadi nggak apa-apa kok dimasukin buat pengalaman yang tidak resmi seperti ini. Dua tempat tapi tidak resmi kecil-kecilan gini. Nggak apa-apa kok, walaupun bisnis sendiri juga nggak apa-apa, tetap dimasukin aja. Izin bertanya, Kak.
Iya, boleh. Kenapa? Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yang pertama itu Kak, kan saya pernah mengikuti kegiatan pelatihan. Terus di kegiatan pelatihan itu ada sertifikatnya. Sertifikatnya itu bagusnya kita masukkan di bagian dokumen yang mana? Dan apakah bisa pelatihan tersebut kita masukkan ke dalam CV? Dan yang kedua Kak, mungkin itu dulu saja Kak. Terima kasih. Oke, kalau buat pelatihan nggak apa-apa dimasukin. Nah, nanti dibikin aja subbagian sendiri, ada section sendiri buat pelatihan atau training. Ditulisin pelatihannya apa, kemudian mungkin kalau ada sertifikat juga ditulisin sertifikatnya, kemudian ID kredensialnya misal ada juga dimasukin aja. Boleh tambah lagi pertanyaan Kak? Iya, boleh. Kan saya itu pernah jadi asisten laboratorium. Terus sebaiknya itu saya masukkan ke dalam CV jadi pengalaman kerja atau sebagai pengalaman magang atau seperti apa itu Kak? Terima kasih. Oke, kalau lab itu bisa dimasukin yang bagian pengalaman kerja ya, jadi ditulisin asisten laboratorium buat mungkin kalau mata kuliah juga ditulis mata kuliah apa, ataupun labnya lab, kalau misalnya lab kimia gitu ditulisin juga nggak apa-apa. Terus mungkin di bagian deskripsinya ditulisin juga proyek apa yang udah dilakuin, terus mungkin jumlahnya ada aslabnya, kan biasanya aslab nggak cuma satu orang ya, kalau beda sama asdos mungkin cuma satu orang. Nah, kalau aslab kan kadang ada yang agak ramean, bisa orang 5 atau orang 10, itu ditulisin juga detailnya seperti apa. Baik, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Halo Kak, izin bertanya. Iya, boleh, silakan. Jadi kan selama sekolah ya SMA sama di perkuliahan ini saya kan ada organisasi ya. Kalau salah satunya kalau di SMA itu OSIS, kalau di kuliah tuh BEM. Nah, di situ saya menjadi sekretaris. Nah, di situ kan pasti membuat proposal dan LPJ gitu kan Kak, dan surat-surat lainnya. Nah, itu apakah boleh dimasukkan ke dalam project yang di portofolio seperti yang kakaknya punya ini atau gimana ya? Oke, kalau itu bisa aja dimasukin, misal daftarnya posisinya GA ya, atau General Affair, kan terkait dengan administrasi itu juga bisa dimasukin. Jadi dokumen-dokumen apa saja yang sudah pernah ditulis seperti itu. Nah, kebetulan kayak aku kan HR, jadi dokumen yang aku masukin cuman yang berkaitan sama HR-nya aja. Jadi terkait misalnya tadi di Kementerian Keuangan itu ada kita bikin laporan buat penyelenggaraan pelatihan, jadi aku masukin buat aku yang bikin laporan penyelenggaraan pelatihan itu. Ya, makasih Kak. Sama izin tanya lagi, berarti portofolio itu lebih detail dari CV ya Kak ya? Iya, betul. Jadi kayak hasil, anggap aja kayak bentuk produknya apa sih yang udah kita lakuin gitu. Jadi kalau misal berkas ya di screenshot aja berkasnya, tapi nggak perlu di screenshot full kok, cuman kayak bagian atasnya aja. Terus kamu tulis deskripsi juga, itu terkait apa yang dimaksud dari screenshotan itu. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Ini kebetulan yang raisan masih banyak ya, jadi kalau misal nanti waktunya nggak cukup karena masih tinggal 1 menit lagi, mungkin kalau pertanyaannya masih pengen dilanjutin bisa lewat grup aja ya. Oke, dari mungkin terakhir dari Angela, apa yang ingin tanyakan? Halo Kak, aku izin bertanya, untuk CV itu lebih bagusnya memakai CV kreatif atau AST ya untuk mendaftar MSIB? Terima kasih. Buat situ lebih baik ATS ya, soalnya biasanya perusahaan-perusahaan termasuk yang perusahaan besar itu sudah menggunakan sistem ATS. Jadi kalau misal CV kreatif takutnya nanti seperti font ataupun tulisannya itu tidak terbaca sama sistemnya. Nah, juga kalau CV-nya itu terkadang ada anak tuh kayak bikin di Canva, kemudian di save berupa gambar, kemudian baru dibikin PDF. Nah, itu jangan ya, soalnya otomatis nggak bisa kebaca sama
mesinnya itu sama mesin ATS-nya karena terbaca sebagai gambar bukan tulisan. Jadi baiknya memang menggunakan CV ATS aja. Lagi Kak, kalau misalnya kita upload ke data, apakah itu boleh ngirim 2 CV, satu dalam bentuk ATS, satu bentuk kreatif, atau hanya boleh salah satu saja ya Kak? Lebih baik salah satu aja. Oke, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Bentar ya, ada yang minta link grup lagi. Kalau CV bisa kok yang tadi sudah dijelaskan seperti resume, aplikasi atau website yang bernama resume, ataupun juga kalau aku biar lebih aman dan nggak perlu download mungkin ada fitur-fitur lain, aku lewat Word aja langsung. Oke, kita kembali ke main room ya teman-teman. Nah, waktu